Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang setia mengikuti pelayanan live streaming dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia MPK yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan topik tentang peran gereja dalam pendidikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita pahami dan yang kita dapat mengerti dari topik ini? Oleh karenanya, marilah kita mendengarkan dari hamba Tuhan yang menjelaskan topik ini. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Pendeta Lenta Simbolon. Beliau merupakan Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja PGI dan juga sebagai Wasekum Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Tidak berlama-lama lagi untuk menjelaskan tentang materi pada malam hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih pada kesempatan ini kami diberikan waktu, sekalipun ini secara streaming, kami boleh mendengarkan dan menyaksikan tentang pemaparan materi topik peran gereja dalam pendidikan. Tuhan, kami perlu hikmat-Mu yang menuntun setiap kami, baik hamba-Mu, Pendeta Lenta yang menyampaikan tema ini, dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan yang menolong setiap pemahaman kami, terlebih-lebih kami boleh mengerti bagaimana kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, semuanya dapat berfungsi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpin waktu kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saya persilakan kepada Pendeta Lenta. Shalom, Pendeta Lenta. Shalom, Ibu Ena. Shalom, Ibu. Saya persilakan kepada Pendeta Lenta. Baik, terima kasih Ibu Ena. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara pada malam hari ini. Seperti disampaikan oleh Ibu Ena, kita akan belajar bersama peran gereja dalam pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan tentu bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita sebagai gereja juga punya peran yang sangat penting dalam pendidikan. Kalau kita menjadi warga negara gereja, juga sekaligus menjadi warga negara Indonesia, maka menjadi penting bagi kita untuk berkontribusi, berperan bagaimana membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan landasan teologis apa sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan atau Alkitab tentang pendidikan. Saya mulai dari Ulangan 6 ayat 4-7. Dikatakan di sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati bagian ini dalam Perjanjian Lama, ini menjadi sebuah tradisi dalam tradisi orang Israel kuno begitu ya, bahwa pendidikan yang terutama itu ada dalam keluarga. Kalau kita lihat bagian ini, orang tua biasanya harus mempercakapkan Taurat Tuhan itu kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat beberapa bagian kata penting di sini ya, berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, engkau sedang perjalanan pun, engkau sedang berbaring pun, bahkan ketika bangun pun harus terus-menerus dipercakapkan. Artinya Bapak Ibu, pendidikan itu yang paling utama, mendasar, bahkan dari sejak dini itu berasal dari sebuah keluarga. Dan kita tahu juga, paham betul bahwa keluarga juga menjadi pilar utama gereja.
Jadi gereja yang kuat adalah gereja yang keluarga-keluarganya juga kuat. Jadi pendidikan akan baik kalau keluarga-keluarga juga sudah melakukan ini dengan baik. Mulai dari anak-anak dari sangat dini, mempercakapkan Taurat Tuhan oleh orang tua kepada anak begitu ya. Sehingga menjadi penting gereja pun harus mempercakapkan ini gitu melalui keluarga-keluarga yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Baru, tadi dari Ulangan Perjanjian Lama Bapak Ibu ya, dalam Perjanjian Baru Lukas 2:41 sampai 52, orang sering bertanya gitu ya. Zaman Yesus dulu pernah nggak sih dia sekolah gitu ya? Apakah Yesus itu mengecap pendidikan begitu ya Bapak Ibu Saudara? Nah, dalam Lukas 2:41 sampai 52 itu adalah cerita ketika hari itu Yesus dicari-cari oleh orang tuanya begitu ya, ketika mereka pergi merayakan hari raya Paskah di Yerusalem. Nah, pada waktu itu ternyata Yesus ketinggalan gitu di Bait Allah karena dia bercakap-cakap dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang paham betul tentang ajaran-ajaran Taurat. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya Yesus di situ dikatakan umurnya sekitar 12 tahun ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana mungkin seorang anak berumur 12 tahun bisa katakanlah berargumen ya dengan para pemuka agama yang paham dengan hukum Taurat di Bait Allah pada waktu itu? Jawabannya cuma satu, kalau Yesus nggak punya sesuatu, nggak punya dasar, nggak punya knowledge, nggak mungkin dia bisa berdebat, nggak mungkin dia bisa berdiskusi dengan mereka di Bait Allah. Artinya sebelum-sebelumnya pastilah Yesus menerima atau ada pendidikan yang dia terima, minimal dari keluarga, kemudian orang-orang di sekitarnya. Dan memang dia tentu bukan manusia biasa seperti yang lainnya Bapak Ibu, dia adalah manusia sejati, juga anak Allah yang sejati. Jadi memang kalau melihat dari Perjanjian Lama yang tadi, tentulah dari keluarga sendiri pun Yesus punya pengajaran yang kuat tentang Taurat, khususnya dari ayahnya. Jadi itu sebuah tradisi dalam tradisi Israel kuno, bahkan orang Yahudi di zaman Yesus pun, bahwa seorang ayah, orang tua bersama-sama akan memperkuat pemahaman iman. Taurat itu akan selalu dipercakapkan mulai dari rumah, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian lain dari firman Tuhan kita masih bisa lihat juga dari Perjanjian Baru Bapak Ibu, bahwa tadi Yesus punya kemampuan berdiskusi, bahkan berdialog dengan para ahli-ahli Taurat, pemuka agama, karena dia punya dasar, dia punya pengetahuan, dia diajari sebelumnya, dia dapat itu sebelumnya. Tapi kemudian dia juga mengajar banyak orang Bapak Ibu. Kalau kita membuka satu demi satu bagian Injil ini, Matius 9, kemudian Matius 12, sampai Lukas 20, Markus 4, Yesus itu sering disebut guru gitu ya, dipanggil guru, dipanggil rabi, dan berkali-kali kita melihat bahwa dalam cerita-cerita Injil, dia dikerumuni oleh banyak orang dan dia mengajar banyak orang. Artinya, Yesus sadar betul bahwa mengajar itu sesuatu yang sangat penting. Pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran kemudian kalau kita sebagai gereja, kita sebagai keluarga-keluarga bagian dari sebuah gereja, kita harus sadar betul bahwa pendidikan dan proses pendidikan itu harus terus berlanjut. Seperti saya katakan di awal, dimulai dari keluarga, pendidikan informal memang, tapi itu adalah yang paling utama Bapak Ibu. Pendidikan spiritual anak didapatkan dari orang tuanya dari rumah Bapak Ibu Saudara. Di sekolah tentu anak-anak punya pendidikan formal, tapi informal dan utama itu dan yang awal itu ada dari rumah, begitu Bapak Ibu. Nah, dari memang tentu ada banyak ayat Alkitab lain Bapak Ibu ya, yang bisa kita jadikan landasan teologi kenapa kemudian gereja perlu berperan penting, berperan aktif, berkontribusi aktif dalam pendidikan, baik dari keluarga, baik pendidikan di gereja, bahkan pendidikan nasional di Indonesia itu menjadi tanggung jawab gereja juga. Tapi saya hanya memilih bagian yang tadi saja, yang lain-lain masih banyak ayatnya tentunya yang bisa mendasarinya Bapak Ibu. Dan pertanyaan kemudian adalah kira-kira nih aplikasinya, implementasinya, bagaimana kemudian peran gereja yang lebih praktis gitu ya dalam proses pendidikan ini sehingga perannya itu semakin kelihatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa gereja dalam berperan dalam proses pendidikan itu kita bisa lihat misalnya dalam pembinaan-pembinaan di gereja.
ada banyak gereja-gereja yang punya kategorial gitu Bapak Ibu, ya misalnya kategorial perempuan, kaum bapak, pemuda begitu ya. Dan misalnya kalau di gereja saya itu ada banyak program di setiap kategorial, tidak hanya paduan suara saja, tapi pendidikan itu, proses pembinaan itu perlu disengajakan dan diprogramkan, misalnya Bible study, jadi mempelajari Alkitab lebih mendalam begitu dengan kurikulum yang baik, Bapak Ibu. Tentu ini akan menolong jemaat Tuhan, umat Tuhan selain dari keluarga sudah kuat, tapi di gereja sendiri pun menyiapkan gitu kurikulum, konten-konten apa saja nih yang perlu didalami, dipelajari lebih mendalam oleh jemaat Tuhan dalam pembinaan-pembinaan kategorial ataupun pembinaan-pembinaan bersama-sama begitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang bisa kemudian dilakukan gereja untuk proses pendidikan tentu adalah sekolah minggu. Jadi kalau tadi misalnya kategorial orang-orang dewasa, kita paham betul bahwa sekolah minggu juga adalah proses pendidikan yang sangat penting bagi anak-anak. Dan dalam sekolah minggu ini kita perlu mengintegrasikan isu-isu yang kontekstual juga Bapak Ibu. Misalnya kalau sekarang ini kebetulan saya adalah Sekretaris Eksekutif Bidang KPG PGI, kita sedang menyusun pedoman kurikulum sekolah minggu berwawasan keindonesiaan, di mana isu-isu keindonesiaan itu kita insert dalam kurikulum sekolah minggu yang kiranya bisa memperkaya sinode-sinode anggota PGI. Misalnya kita memasukkan isu perlindungan anak, kita memasukkan isu gerakan anak dalam gerakan ekumene, juga bagaimana anak bisa bersolidaritas ketika menghadapi bencana, bahkan anak menjadi sahabat alam. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana sekarang ini persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini ada 3 krisis yang dialami dan digumuli oleh seluruh gereja-gereja di Indonesia. Yang pertama krisis kebangsaan, krisis ekumene, krisis ekologi, dan tantangan dunia digital. Maka 3 krisis dan 1 tantangan ini juga perlu kita masukkan dalam pembinaan sekolah minggu kita Bapak Ibu Saudara, supaya anak-anak kita juga dari dini paham betul bahwa dia hidup misalnya di tengah situasi dan realitas climate change dan lingkungan yang sudah semakin masuk dalam kiamat ekologi, sehingga dari sejak kecil anak-anak harus kita ajari menanam misalnya atau menjadi sahabat alam dan bisa merawat alam dan selain isu-isu lainnya. Nah, yang lain yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sebagai gereja berperan dalam pendidikan kelompok kecil. Memang saya tahu tidak semua gereja punya komsel misalnya atau kelompok kecil, tapi kita paham betul bahwa pendalaman itu akan sangat efektif terjadi di kelompok kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya hari Minggu pendeta khotbah dari mimbar, mungkin khotbah 20 menit sampai 30 menit tanpa ada dialog begitu ya, karena itu berjalan satu arah, kan jemaat tidak punya kesempatan untuk bertanya atau mendalami atau mengkonfirmasi apa yang diajarkan oleh pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang sedang berkhotbah itu. Tapi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, setiap anggota kelompok bisa tidak hanya mendalami topik yang sedang didiskusikan, tapi boleh share gitu ya, share pengalaman iman, saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga proses pendidikan juga terjadi dalam kelompok-kelompok kecil di dalam komunitas gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pikir kita perlu juga menjadikan strategi kelompok kecil ini kalau mau menguatkan proses pendidikan spiritual yang ada di gereja kita. Nah, berikutnya lagi yang bisa dilakukan oleh gereja adalah sekolah, mengembangkan sekolah Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak sinode-sinode anggota PGI yang juga mendirikan sekolah. Sebagaimana kita pahami dulu Bapak Ibu dalam sejarah masuknya sending ke Indonesia, Kristus juga memberikan sebuah teladan bahwa firman Tuhan itu hadir, Kristus hadir mengajar, berkhotbah, juga menyembuhkan. Ada tiga hal yang dilakukan bersama-sama oleh Tuhan Yesus. Dia mengabarkan Injil, dia berkhotbah, tapi dia juga mengajar, menambah pengetahuan, pendidikan begitu Bapak Ibu, tapi juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka ini yang kemudian diteladani oleh sending-sending yang datang membawa Injil datang ke Indonesia. Ketika para misionaris datang, mereka mendirikan gereja, tapi tidak lupa juga mereka mendirikan sekolah untuk mencerdaskan orang-orang dan juga mendirikan rumah sakit untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau banyak sinode anggota PGI dan gereja-gereja lainnya itu punya sekolah. Jadi dari zaman sending juga sekolah-sekolah sudah didirikan.
Namun memang pertanyaan sekarang ini adalah apakah sekolah-sekolah itu punya kualitas yang baik, begitu Bapak Ibu. Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting, apalagi ini kan program ini adalah kerjasama Bara Digital Ministry dengan MPK, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, yang juga berkolaborasi dengan gereja-gereja di Indonesia. Dan baru saja kemarin kita menyelesaikan konfernas ya Bapak Ibu Saudara, kita mau berkolaborasi nyata antara pilar-pilar yang ada untuk memajukan sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, memang sangat penting untuk kemudian kita sebagai gereja sungguh-sungguh aware dengan sekolah-sekolah yang kita miliki. Apakah sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia yang dulu didirikan dan dulu punya masa jayanya itu masih bertahan sampai sekarang, atau semuanya sedang menuju kematian Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menjadi tanggung jawab gereja juga. Dan tidak hanya gereja tentu, dalam konferensi kemarin kita 7 pilar sudah bersama-sama menyatakan komitmen bahwa kita akan bersama-sama mengeroyok apa yang bisa dikeroyok Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang pasti gereja menjadi salah satu stakeholder yang sangat-sangat penting untuk bergerak maju untuk memajukan sekolah-sekolah yang dimilikinya. Jadi memang proses pendidikan itu akan berlangsung di sekolah, tapi kita kemudian perlu bertanya, apa yang perlu dilakukan gereja supaya sekolah-sekolah ini tetap hidup, dan tidak hanya hidup, tapi berkembang dan berkualitas, sehingga selain ciri khas kekristenannya tidak hilang, tapi juga dia dicari orang gitu. Bahkan orang-orang yang tidak beragama Kristen pun mungkin berlomba-lomba ingin sekolah di sekolah gereja karena memang kualitasnya baik. Ini tentu akan berkelindang Bapak Saudara dengan masalah-masalah lain, misalnya kualitas guru, kompetensi guru, bagaimana manajemen sekolah, penyelenggaraan sekolah. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita sadari bersama Bapak Ibu. Proses-proses pendidikan baik di gereja, di keluarga, bahkan sekolah sebagai proses pendidikan formal, maka gereja menjadi sangat berperan dalam semua level ini Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa gereja perlu terus-menerus memberikan pembinaan program pembinaan yang baik untuk umatnya, terus mendorong keluarga-keluarga juga untuk melakukan proses pembinaan spiritual dari rumah. Dalam dokumen keesaan gereja PGI yang saat ini sedang dirumuskan Bapak Ibu Saudara, ada krisis baru yang kita alami beberapa tahun terakhir ini, yaitu krisis keluarga, di mana komunikasi antara orang tua dan anak itu sekarang ini mengalami crash ya, karena perbedaan generasi, karena gap generasi antara orang tua dan anak, sehingga ada banyak keluarga-keluarga yang mengeluhkan, khususnya orang tua yang mengeluhkan kurang bisa berkomunikasi dengan anak yang mungkin generasinya berbeda. Maka gereja juga perlu merespon situasi-situasi ini. Dan anak-anak yang generasi Z, generasi Alpha dalam keluarga yang dari kecil sudah mengenal gadget, sudah mengenal smartphone, addicted dengan game online, dan sekarang lagi viral Bapak Ibu, judi online. Tadinya mungkin hanya main game Bapak Ibu, tapi kemudian sekarang ini ada banyak kasus tentang judi online. Bagaimana kemudian keluarga-keluarga, orang tua dan anak bisa dijembatani ya, bahwa komunikasinya tetap berjalan dengan baik, proses pendidikan dalam keluarga berjalan dengan baik, dan gereja harus ada di sana menyediakan pembinaan, seminar-seminar parenting yang baik, yang bisa menolong orang tua bagaimana berkomunikasi dengan anak yang beda generasi dengan orang tuanya. Tapi selain keluarga, gereja juga perlu membina dan memikirkan dan menyediakan pembinaan pendidikan yang baik untuk umat yang tadi kategorial, perempuan, kaum bapak, sekolah minggu, bahkan untuk pendidikan formal sekolah-sekolah Kristen yang dimiliki oleh gereja-gereja. Dan saya pikir ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, peran gereja sangat strategis. Dan ini tentunya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sekolah Kristen, bagaimana sekolah-sekolah ini terus dibangun, kualitasnya semakin baik, kompetensi guru ditingkatkan, mutu guru ditingkatkan, dengan sendirinya kan ini mempengaruhi dan berkontribusi kepada pendidikan nasional. Jadi kalau sekolah-sekolah Kristen yang dimiliki gereja bisa menjadi teladan menginspirasi yang lain, ini dengan sendirinya kita sudah menyumbang banyak untuk proses pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Jadi peran gereja memang sangat penting untuk proses pendidikan baik keluarga, di gereja, maupun pada bangsa ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Saya coba kembalikan kepada Ibu Ena. Ini yang terakhir adalah statement saya, bahwa gereja harus berperan mencerdaskan anak bangsa. Saya kembalikan kepada Bu Ena jika ada
pertanyaan atau diskusi, disilahkan. Terima kasih, Ibu Ena. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Lenta untuk penjelasan yang sangat-sangat clear sekali. Pertama-tama yang harus tadi dipahami oleh setiap para pendidik atau para orang tua khususnya, pendidikan yang paling mendasar, paling utama adalah keluarga. Itu artinya peran porsi yang paling banyak saya dapat mengambil kesimpulan bahwa adalah dimulai dari orang tua kepada anak-anaknya. Amin ya Bu ya. Nah, Bu Lenta, ada pertanyaan begini Bu Pendeta. Mungkin ini ada sedikit ya kasus dilihat seperti itu, gereja yang diam atau tidak ikut campur akan kerohanian jemaatnya. Dengan kata lain, tidak pusing seperti itu. Cukup ibadah minggu saja. Ya, apa yang harus dilakukan seharusnya gereja, Ibu? Bagaimana pendapat Ibu terhadap kasus seperti ini? Eklesia itu kan adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Gereja itu adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dunia ini menuju terang Yesus Kristus. Saya pikir ketika gereja memahami dirinya dipanggil dari kegelapan menuju terang Yesus Kristus, terang itu kan tidak hanya mencakup hal-hal yang batiniah saja atau spiritual saja, tapi utuh gitu, holistik gitu ya, Bu Ena. Jadi memang secara spiritualitas iman umat itu harus ditolong dan harus disediakan banyak program bagaimana iman umat itu bertumbuh dan berbuah banyak. Bahkan tidak hanya ngomongin iman saja, bahkan bagaimana hidup umat itu ketika hadir di dunia ini pun shalom itu harus dirasakan. Makanya kita melayani jemaat tidak hanya ngomongin firman Tuhan saja, suruh berdoa saja, tapi kita juga menyediakan pelatihan-pelatihan bagaimana umat Tuhan, jemaat bisa hidupnya lebih baik gitu loh. Misalnya secara ekonomi bisa lebih baik, dia bisa menikmati damai sejahtera yang lebih. Bagaimana orang mau bisa bersyukur sama Tuhan kalau misalnya puluhan tahun hidup di kolong jembatan misalnya. Bagaimana kemudian gereja berpikir bagaimana pemberdayaan ekonomi jemaat ini bisa dikembangkan sehingga jemaat-jemaat Tuhan mengalami kesejahteraan secara iman, tapi juga sejahtera secara badaniah gitu loh. Dia sehat, dia bisa makan 3 kali sehari dengan nutrisi yang baik. Jadi saya pikir kalau gereja kemudian hanya menyiapkan ibadah saja setiap minggu tanpa memikirkan bagaimana program-program pembinaan yang baik untuk meningkatkan iman umat, bahkan tidak punya program lainnya untuk meningkatkan pengembangan kehidupan kesejahteraan umat, saya pikir itu gereja tidak memahami panggilannya dengan sungguh-sungguh, Ibu Ena. Kalau gereja sungguh-sungguh memahami panggilannya, dipanggil dari kegelapan menuju terang, gereja harus sadar betul secara spiritual umat Tuhan harus ditolong terus bisa bertumbuh dan berbuah, tapi selain itu juga harus secara holistik memikirkan bagaimana umat Tuhan juga hidupnya bisa lebih baik, lebih sejahtera ketika di dunia ini gitu, Ibu Ena. Oke, setuju Bu Pendeta. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Pendeta. Ada pertanyaan yang kedua begini Ibu Pendeta. Bagaimana peran gereja terhadap anak remaja yang, nah kita tahu ya anak remaja yang kita lihat saat ini lebih mengutamakan kepuasan dirinya, gadget dan lain sebagainya dengan teman-temannya. Bagaimana menolong anak remaja? Apa peran gereja terhadap anak remaja yang jarang beribadah atau mengikuti pendidikan spiritualnya? Silakan. Nah, Ibu Ena, sebenarnya ya anak-anak muda itu karena saya sering bercerita-cerita dengan beberapa anak muda, walaupun saya tidak terlalu muda lagi gitu ya. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa anak muda itu kan energinya banyak ya, Bu Ena ya. Kreativitasnya banyak, mau yang inovatif, tidak suka yang monoton gitu ya. Mereka lebih suka yang ekspresif begitu. Sehingga memang ada semacam gelombang bahwa anak-anak muda itu banyak yang berpindah dari gereja-gereja yang tradisional ke gereja yang lebih modern gitu ya. Misalnya menurut mereka tuh bernyanyi dengan melompat, kemudian musik yang ngebeat dan lebih ekspresif itu lebih anak muda gitu ya. Kemudian khotbah yang tidak terlalu panjang-panjang tapi lebih ilustratif gitu ya, pendek tapi langsung mengena gitu ya. Mereka lebih senang yang begitu. Jadi memang tidak bisa kita nafikan bahwa sekarang ini anak-anak muda kita banyak yang berpindah dari gereja-gereja tradisional yang menurut mereka
membosankan, Iya, monoton, tua gitu ya. Mereka kemudian berpindah kepada gereja-gereja di mall misalnya, gereja-gereja karismatik misalnya begitu ya, Bu Ena. Kalau saya sih belajar memahami bahwa memang mereka merasa lebih cocok dengan yang seperti itu. iya, iya, Sehingga kemudian banyak anak muda, sebenarnya mereka tidak meninggalkan gereja, hanya berpindah gereja. Jadi misalnya dia tidak bergereja lagi di gereja orang tuanya, di gereja iya, asalnya yang menurut dia old fashion gitu ya, tapi dia iya, mungkin ke mall, tapi di mall dia gereja. Sebenarnya secara kerinduan dia tetap rindu sama Tuhan, dia rindu beribadah juga, tapi ke gereja yang agak beda gitu, yang menurut dia gereja ini tuh lebih youth friendly gitu loh. iya, Nah, menurut saya ini menjadi sebuah perenungan juga bagi gereja. Tentu semua gereja punya tata ibadahnya sendiri-sendiri sesuai tradisinya ya Bu Ena ya. Artinya iya, seperti gereja saya tuh ada yang berbahasa Batak, ada yang liturginya seperti ini, di gereja lain juga punya liturgi sendiri, sudah diatur sedemikian rupa. Namun memang tidak bisa dilupakan bahwa gereja itu harus sungguh-sungguh sadar seperti apa dia harus melayani umatnya secara kontekstual gitu. iya, Artinya kalau kita mau melayani anak muda kita dan kita masih mau anak muda itu ada di gereja kita, maka dengarkan mereka. Tanya mereka, mereka maunya apa gitu. Menurut saya hal pertama yang harus dilakukan adalah berdialog dengan anak-anak muda. Jadi misalnya saya sering nanya gitu ya, kalian pernah nggak gereja ke mall? Oh sering Kak, sering gitu ya. Ya saya nggak langsung marah-marah dong gitu ya. Maksudnya kalau nggak nanti mereka, wah dimarahin mulu. Orang tua udah marah-marah mulu di rumah, pendetanya juga marah-marah, makin beramai-ramai lah mereka pindah gitu ya. iya, Bagi iya, saya anak muda itu rindu didengarkan, kemudian rindu punya sesuatu di gereja yang ramah terhadap anak muda. iya, Artinya dengarkanlah kami mau yang seperti ini, boleh nggak gitu. Maunya kami seperti ini, boleh nggak kita diskusi, boleh nggak kami memutuskan sendiri seperti apa program yang baik untuk kami. Karena kita harus jujur Bu Ena, sering sekali di gereja itu yang mengambil keputusan untuk semua hal adalah orang yang lebih dewasa. Katakanlah benar, pendeta, katakanlah majelis, katakanlah orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior, yang dianggap lebih punya pengalaman. Tapi benar, anak-anak tua udah merasa gini, paling juga ntar mereka yang mutusin buat kita gitu. Ya udahlah kita nggak usah lah ikut-ikutan, udah biarin aja lah mereka di situ atau kita pindahlah ke tempat yang lebih ramah terhadap kita. Nah, saya berkali-kali mengatakan kepada para majelis, kepada pendeta dan orang-orang tua, please dengarkan apa maunya anak muda. iya, Tentu mereka kurang pengalaman betul, mereka masih muda betul, mereka iya, perlu ditemani, sangat betul. Maka mari kita temani mereka, kita dengarkan mereka maunya apa, programnya mau apa, kita dukung, kasih anggaran yang baik untuk mereka, biarkan mereka memutuskan sendiri, tapi kita temani. Kita berjalan bersama-sama dengan anak-anak muda iya. kita. Ada pendampingan gitu ya, Bu ya? Iya, Kita harus menemani mereka Bapak Ibu. iya, Sebenarnya mereka nggak mau pergi juga, tapi mereka merasa selama ini mereka seperti diabaikan. Suara iya, mereka nggak didengarkan. iya, Keputusan-keputusan untuk anak muda selalu diputuskan orang-orang yang lebih tua. Nah, benar, ini benar. saya pikir gereja mesti orang-orang yang lebih tua. Aku juga udah tua ya. Kita harus mau lebih rendah hati. Yang lebih tua ini harus rendah hati. Ini kan kita lagi bonus demografi ya Bu Ena ya. Kita menuju Indonesia emas, Indonesia Yes. maju 2045. Gereja juga punya bonus demografi di anak-anak muda. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa merangkul mereka, ya mungkin saja mereka akan ya pindah beramai-ramai dan siapa yang akan melanjutkan gereja-gereja kita ini 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Jadi menurut saya anak-anak muda itu bukan nggak mau ibadah. Mereka tidak terlalu merasa cocok dengan model yang seperti itu. Maka gereja, mari berdialog dengan anak-anak muda, kasih mereka ruang seluas-luasnya untuk mengekspresikan diri mereka dalam pelayanan anak muda, versi anak muda, dan kita temani gitu, kita temani. Kalau sekarang kan misalnya anak-anak sangat addicted dengan gadget segala macam, itu nggak bisa kita larang Bu Ena. Memang generasinya seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, kita bisa menemani mereka melakukan aktivitas yang tanpa gadget, disengaja. Jadi misalnya main tradisional dulu lah, apalah ya gitu ya, main apa aja, main masak-masakan, main apalah dengan bapaknya, main masak-masakan dengan ibunya, sehingga sehari itu anak-anak tidak melulu lihat handphone atau main gadget,
karena ada aktivitas-aktivitas bersama orang tuanya yang kemudian dia bisa melupakan gadgetnya minimal 1, 2 jam, 3 jam begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ini dengar Bapak Ibu nih yang punya anak-anak ya. Jadi saya pikir kita yang merasa lebih tua ini harus menemani mereka. Dunianya mereka dengan kita generasinya berbeda Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang, wah jangan main handphone. Wah anak-anak kita bisa stres Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena generasi mereka memang generasi gadget. Yang bisa kita lakukan adalah sebagai orang tua mendampingi, pelan-pelan mengajarkan sesuatu, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, jangan melihat konten-konten yang tidak membangun, kemudian perlu dikasih filter ya, mana yang boleh, mana yang nggak dibuka gitu ya. Kemudian kita mencoba membuat dengan sengaja kapan anak-anak bermain di luar rumah, kapan dibawa jalan-jalan ke pantai, kapan masak bersama, sehingga itu bisa mengimbangi jam-jam mereka menggunakan gadget dengan kegiatan bersama tanpa gadget. Menurut saya memang kita orang-orang yang lebih tua harus banyak effort nih, Bu ya. Banyak effort menemani mereka. Tapi anak-anak kita tuh keren-keren loh. Saya salut anak-anak muda itu sangat kreatif, punya energi yang banyak, punya inovasi. Hanya kita harus merangkul mereka dan membuat mereka betah bersama dengan kita di gereja. Gitu, Ben. Ya, terima kasih Bu Pendeta Lenta untuk pemaparan dari pertanyaan yang kedua. Tadi di slide terakhir Ibu sempat menjelaskan bahwa gereja harus atau gereja adalah yang mencerdaskan anak bangsa lagi menuju generasi emas begitu ya Bu ya. Apakah bisa dikatakan demikian bahwa sekolah formal berarti hanya sebagai pendukung saja begitu Bu Pendeta? Mohon itu boleh diperjelaskan dengan baik. Terima kasih. Sekolah formal hanya pendukung. Saya pikir proses pendidikan itu memang juga harus holistik ya, Ibu Ena, bahwa seorang yang matang itu kan tidak hanya cerdas secara kognisi, tapi juga cerdas secara emosi, intelektual, itu mesti seimbang. Itu baru kecerdasan yang oke gitu ya. Dan saya pikir kita semua berperan mengambil bagian masing-masing begitu. Jadi keluarga dan orang tua mengambil bagian proses pendidikan mendasar yang utama, spiritual, karakter itu dibangun dari keluarga, dari sejak kecil gitu. Jadi gampang melihat anak yang percaya diri itu di luar tuh kelihatan kan Ibu Ena ya. Saya kan masih ngajar sekolah minggu sampai sekarang ya. Kalau ada anak yang berani berdoa di depan di sekolah minggu, saya yakin dari rumah dia pasti diajarin mama sama papanya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada anak yang sudah bertahun-tahun diajarin berdoa tapi nggak percaya diri juga, ini something wrong nih gitu ya. Mungkin di rumah juga kurang dilatih orang tua bisa jadi, atau mungkin yang pasti dari rumah itu akan kelihatan ketika anak itu keluar. Maka menjadi sangat penting keluarga, orang tua itu adalah pendidik yang sangat mendasar dan utama dari rumah. Tidak hanya spiritualnya, karakternya itu dibangun dari rumah. Tapi kan kemudian nggak cukup hanya pendidikan informal begitu ya Bu Ena. Maka kemudian perlu sekolah yang formal. Bahkan anak-anak kita lebih banyak waktunya di sekolah formal kan. Dia berangkat pagi, pulangnya jam 3 sore, belum lagi les ini, les itu, pulang ke rumah, tinggal tidur. Nah, gereja juga punya tanggung jawab. Jadi keluarga, orang tua, sekolah formal, dan gereja. Walaupun di gereja anak itu sekolah minggu cuma 2 jam, tapi kan itu menjadi sangat penting. Itu menjadi sangat penting gitu. Nah, gereja itu kan juga tidak hanya proses dia mendapatkan cerita tentang Daud melawan Goliat gitu ya, tapi bagaimana anak itu kemudian diperkenalkan dengan yang namanya komunitas gereja. Di rumah dia tahu, dia punya papa, dia punya mama, punya kakak, punya abang, punya adik. Tapi di gereja ada banyak keluarga di sana, ada banyak papanya teman-temannya di sana, ada banyak mamanya teman-temannya di sana, abangnya dan keluarga-keluarga yang lain. Itulah komunitas. Itulah komunitas Kristiani yang harus saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi. Nah, saya pikir ini penting gitu. Semua katakanlah pilar ya, saya pinjamkan tuh pilar. 3 pilar ini menjadi sangat penting. Sekolah atau pemerintah yang mendukung sekolah secara formal menjadi sangat penting untuk kognisi, walaupun tentu di sekolah tidak hanya kognisi yang dipelajari ya, tapi ada juga karakter dan lain-lain. Keluarga yang utama dan mendasar, tapi juga gereja yang memberikan terus-menerus pembinaan, kurikulum yang baik, mulai dari sekolah minggu sampai kemudian remaja,
pemuda dan seterusnya, dan ibadah-ibadah dan ibadah juga tidak cukup. Bu Ena, tentu ibadah tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Ibadah saja tidak cukup. Seperti saya katakan tadi, kalau orang lapar disuruh berdoa, gimana dia mau bisa berdoa dengan konsentrasi kalau perutnya lapar? Gereja juga harus melakukan tanggung jawab sosialnya. Itu tadi komunitas itu komunitas yang saling memperkaya, menolong, menopang. Kalau ada yang susah, yang lain menolong gitu. Itulah komunitas gerejawi yang hidup gitu. Jadi di sanalah kemudian kita mempraktekkan bagaimana menjadi komunitas gereja yang sesungguhnya. Di sana kita belajar bagaimana yang diberkati kemudian menolong yang lain. Ya mungkin hari ini kita ditolong, mungkin besok kita yang menolong orang lain. Who knows gitu ya. Tapi kemudian ya itulah, disitulah kita kemudian belajar komunitas yang saling menolong, menopang, menguatkan, mendoakan di dalam gereja itu sendiri. Jadi saya pikir terima kasih Pendeta Lenta yang sangat baik untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Baik, di sesi sebelum terakhir ini izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan lagi, Ibu. Apa peran gereja dapat mendukung pendidikan karakter serupa Kristus ya di sekolah-sekolah? Itu baik itu berbicara di sekolah Kristen yang formal ini ya Bu ya, dan juga di sekolah umum dalam tanda kutip yang tidak ada guru pendidikan Kristennya. Silakan Bu Pendeta. Iya. Kalau di sekolah-sekolah Kristen saya bisa pastikan ya, karena sepanjang pemahaman saya, sekolah-sekolah Kristen itu kan selalu memasukkan ciri khas Kristiani yang harus dimiliki oleh sekolah-sekolah Kristen. Tapi tentu dalam sekolah-sekolah negeri sekalipun Ibu Ena, itu nilai-nilai itu bisa ada, karena kan kita hidup di Indonesia dengan dasar negara Pancasila, dan sila utamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir ini lebih dari cukup untuk memberikan fondasi yang sangat kuat bagi sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah nasional, sekolah-sekolah yang tidak berlandaskan satu agama tertentu, untuk memberikan sebuah karakter yang sangat hakiki bahwa semua orang harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya. Bertakwa kepada Tuhan artinya harus punya karakter. Dalam karakter bertakwa itu kan di sana ada banyak nilai ya Ibu Ena ya, bergotong royong, peduli kepada orang lain, keadilan, kebersamaan, berbeda-beda tapi satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya pikir itu yang justru kalau dulu ketika saya sekolah itu ada 36 butir Pancasila Ibu Ena, itu masih tahu. Nah itu kan breakdown dari 5 sila Pancasila yang sangat kaya, yang kemudian kalau kita hidupi itu membangun sebuah karakter yang hebat loh. Kalau itu kemudian dihidupi, dibangun sejak anak itu sekolah, saya pikir akan menghasilkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi baik sekolah Kristen maupun sekolah negeri, pendidikan karakter itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kita membutuhkan tidak hanya orang yang pintar dan cerdas, tapi orang yang punya kemanusiaan yang baik. Apa gunanya seorang pintar bisa bikin bom, kalau bom itu kemudian memusnahkan kemanusiaan. Jadi kita butuh orang-orang yang hebat, yang pintar, yang menginspirasi, tapi juga yang punya kecintaan kepada manusia, bahkan kepada seluruh ciptaan lainnya. Amin. Terima kasih banyak untuk materi pada hari ini Pendeta Lenta, bahkan untuk setiap pertanyaan yang sudah disampaikan dapat mewakili Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan siaran kita, menjadi berkat bagi seluruh pendengar atau yang melihat, yang menyaksikan siaran ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati topik ini. Dan sebelum kita mengakhiri, jikalau ada closing statement dari Pendeta Lenta, silakan disampaikan Ibu, dan mohon juga nanti kesediaannya untuk menutup acara ini di dalam doa. Baik, terima kasih Bu Ena. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah Bapak, Ibu, anak-anak dalam keluarga. Gereja adalah kita yang tergabung dalam jemaat-jemaat di gereja-gereja kita masing-masing. Dan gereja adalah seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, seperti apapun tradisinya. Maka peran kita bersama dalam proses pendidikan yang baik, mulai dari keluarga kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, dan di sekolah-sekolah yang kita miliki. Jadi mari kita ingat, tugas kita adalah menjadi garam dan terang, menjadi terang, membawa setiap orang masuk dalam proses pendidikan yang lebih baik, sehingga orang sungguh-sungguh bertemu dengan terang Kristus,
dan terus bertumbuh dalam proses pendidikan. Kita itu kan belajar tidak pernah lulus gitu. Sepanjang kita hidup, kita terus belajar. Jadi proses pendidikan itu berjalan terus-menerus, menjadi peran kita bersama sebagai gereja, keluarga, gereja, sekolah Kristen. Mari kita bersama-sama membangun dan mengembangkan pendidikan yang baik dalam konteks kita masing-masing. Amin. Terima kasih, Bu Pendeta. Silakan pimpin dalam doa, Bu. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk topik malam hari ini yang kiranya menolong kami, boleh terus diingatkan bahwa proses pendidikan itu menjadi tanggung jawab kami bersama. Dimulai dari pendidikan dari keluarga, pendidikan yang sangat mendasar dan utama, walaupun informal, tapi biarlah ini mengingatkan kami setiap orang tua yang memiliki putra-putri boleh melakukan peran kami dengan baik, mendidik anak-anak kami dengan baik, memperkenalkan Tuhan kepada mereka, dan membuat anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang punya nilai-nilai Kristiani yang luar biasa, dimulai dari rumah dan dimulai dari teladan orang tua. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, biarlah juga gereja sadar betul bahwa umat Tuhan harus terus dibangun imannya dengan program-program pembinaan yang baik. Tuhan, berkatilah setiap gereja dengan program-program pembinaan yang baik untuk seluruh kategorial. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, para pengajar-pengajar, dan seluruh jemaat Tuhan di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini, supaya kami terus bertumbuh dan sadar bahwa kami dihadirkan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tak lupa kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen, secara khusus yang ada tergabung dalam MPK juga, bila kami bersama-sama mau bergandengan tangan, berkolaborasi, mengembangkan kualitas dan kompetensi setiap sekolah yang kami miliki, saling menopang sekolah yang terberkati bisa menolong mereka yang berpengharapan, sehingga sungguh-sungguhlah kelihatan bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang akan saling mendukung, saling melengkapi di dalam Tuhan. Bapak Surgawi, kami akan mengakhiri sesi ini, biarlah ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang menginspirasi kami dari topik ini, sehingga boleh menjadi inspirasi juga dan boleh kami bawa pulang sebagai sesuatu yang akan menolong kami semakin lebih baik lagi ke depannya, baik sebagai orang tua, sebagai orang muda, sebagai apapun peran kami. Tuhan berkati MPK, berkati seluruh pengurusnya, berkati semua orang yang tergabung di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih banyak untuk Pendeta Lenta, materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini, menjadi berkat bagi setiap kita yang sudah mendengarkan siaran ini. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti mungkin di dalam pemaparan ini pertengahan sesi ini, silahkan kembali mulai membukanya dari awal sampai akhir supaya untuk pemahaman dan dari penjelasan terkait topik yang sudah disampaikan Pendeta Lenta. Kita akan bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang di Kamis depan jam 7 malam dengan topik yang berbeda dan pembicara yang berbeda. Saya Benalia Hulu dan juga Pendeta Lenta dan teman-teman yang ada di belakang layar mohon undur diri. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.